Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Pida di channel YouTube Pida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Fihi Ma Fihi, Mengarungi Samudera Kebijaksanaan, Jalaluddin Rumi. Saat ini kita sudah masuk ke pasal 25. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang masuk dan Maulana Rumi berkata, ia sangat disayang dan rendah hati. Itu karena permata yang terdapat dalam dirinya, seperti sebuah dahan pohon yang digantungi oleh buah, maka batang itu akan menunduk, sementara dahan yang tidak digantungi buah akan tetap tegak, seperti pohon poplar. Namun ketika buah di pohon itu amat banyak, maka orang akan meletakkan penyangga di bawahnya agar tidak roboh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat rendah hati karena buah dunia dan akhirat menyatu di dalam dirinya, sehingga tentu saja beliau lebih rendah hati dari semua makhluk di bumi. Tidak ada seorang pun yang mendahului Rasulullah dalam mengucap salam. Tidak ada seorang pun yang mampu mendahului Rasulullah dalam mengucap salam, karena kerendahan hati beliau jauh melampaui orang lain. Meski sesekali ada yang mengucap salam terlebih dahulu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap yang paling rendah hati karena beliau yang memulai percakapan. Seorang mengucapkan salam lebih dulu itu karena ia sudah belajar dan mendengarkan salam dari beliau. Semua yang dimiliki oleh manusia kuno maupun modern adalah bayangan dari Rasulullah. Meski bayangan manusia memasuki rumah sebelum dirinya, tapi sebenarnya manusia itulah yang terlebih dahulu masuk, karena bayangan mengikuti raga manusia. Sifat rendah hati itu bukanlah produk zaman ini. Mutiara-mutiara itu sudah ada sejak dahulu. Dalam mutiara dan bagian-bagian dalam diri Nabi Adam, sebagian bersinar terang dan sebagian lainnya gelap dan menebar kepekatan. Sekarang semuanya tampak jelas, tapi kecemerlangan dan pesona ini sudah ada sejak dulu, dan mutiara dalam diri Adamlah yang lebih murni, lebih cerah, dan lebih rendah hati. Sebagian orang melihat permulaan dari sesuatu, sementara yang lain melihat pada akhir. Mereka yang melihat pada akhir adalah orang-orang mulia dan agung, karena mereka melihat pada akibat dan akhirat. Namun mereka yang melihat di awal jauh lebih agung lagi. Mereka berkata, apa perlunya kita melihat pada akhir? Ketika seseorang menanam gandum di awal, maka pada akhirnya nanti dia tidak akan menuai jelai. Dan begitu juga sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang melihat pada permulaan, tetapi ada orang lain yang jauh lebih agung dari kedua orang sebelumnya, yaitu mereka yang tidak melihat awal maupun akhir, sebab awal maupun akhir melintas dalam pikiran mereka. Orang jenis ketiga ini tenggelam dalam Tuhannya. Selain itu, ada juga orang-orang yang tenggelam di dunia. Mereka tidak melihat awal dan juga akhir, karena mereka berada di puncak ketidaksadaran. Mereka itulah santapan bagi monster jahanam. Dari sini bisa dipahami bahwa alasan diciptakannya semua ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika bukan karena dirimu, aku tidak akan menciptakan bintang gemintang.
Semua yang ada, kemuliaan, kerendahan hati, hukum, dan derajat yang tinggi adalah anugerah dan bayangan darinya. Sebab lantaran beliaulah semuanya mewujud. Demikian juga semua yang dilakukan oleh tangan ini dilakukan oleh beliau dalam bayangan akal, karena bayangan akal jauh berada di atas angan. Meski sebenarnya tidak ada bayangan untuk akal, namun beliau memiliki bayangan tanpa bayangan, sebagaimana makna yang memiliki bentuk tanpa bentuk. Badan manusia tidak akan berfungsi, tangan tidak akan pernah memegang sesuatu dengan benar, kaki tidak akan bisa ke jalan yang benar. Mata tidak akan bisa melihat apapun, dan semua yang didengar oleh telinga akan menyimpang dari yang sebenarnya. Di dalam bayangan akal ini, semua anggota badan melakukan perannya dengan baik, indah, dan layak. Sebenarnya, semua yang dilakukan oleh anggota badan itu berasal dari akal, sebab seluruh anggota badan hanyalah alat bagi akal. Orang yang agung adalah orang yang menjadi kilap bagi waktunya. Ia seperti akal universal, sementara akal-akal manusia yang lain adalah bagian dari akal universal ini. Semua yang dilakukan oleh akal-akal ini berada dalam bayang-bayang akal universal. Jika anggota-anggota badan melakukan hal yang menyimpang, hal itu dikarenakan akal universal telah mengangkat bayang-bayangnya dari kepala mereka. Ketika seseorang menjadi gila dan melakukan hal-hal yang tidak layak, bisa dipastikan bahwa akal universal telah pergi dari kepalanya dan bayangannya tidak lagi menaungi orang itu. Dia sudah terpisah terlalu jauh dari bayangan dan naungan akalnya. Akal adalah saudara bagi malaikat, meskipun akal tidak memiliki bentuk, bulu, dan sayap sebagaimana malaikat, namun pada intinya akal dan malaikat adalah satu. Keduanya melakukan pekerjaan dan karakteristik yang sama. Seseorang seharusnya tidak melihat pada bentuk, karena sejatinya bentuk melakukan satu peran. Seandainya kamu meleburkan bentuk malaikat, maka tidak ada satupun bulu dan sayap yang tersisa kecuali akal. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa malaikat adalah pengejawantahan dari akal, seperti seekor burung yang terbuat dari lilin, lengkap dengan bulu dan kedua sayapnya. Burung itu tetaplah lilin. Tidakkah kamu lihat bahwa jika kamu melelehkan lilin itu, maka bulu, sayap, kepala, dan kaki burung itu akan menjadi lilin? Tidak tersisa sesuatu darinya yang bisa membedakan antara burung buatan lilin dengan lilin itu sendiri. Dari sini kita bisa pastikan bahwa burung yang dibentuk dari lilin adalah lilin itu sendiri. Lilin itu diukir sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti burung, tapi tetap saja itu adalah lilin. Sama halnya dengan es yang tidak lain adalah air. Jika kamu melelehkan es, maka ia akan menjadi air. Sebelum menjadi es dan masih sebagai air, kamu tidak mungkin bisa memegang dan menghentikan arusnya. Namun ketika air itu sudah membeku, kamu bisa menggenggamnya dengan tanganmu dan meletakkannya di dalam baju kebanggaanmu. Tidak ada perbedaan yang lebih signifikan dalam hal ini. Tetap saja, es adalah air. Keduanya adalah hal yang sama. Demikian juga dengan manusia. Mereka mengambil bulu malaikat dan mengikatkannya pada buntut seekor keledai dan berharap agar keledai itu bisa berubah menjadi malaikat karena keutamaan cahaya malaikat dan persahabatan dengan malaikat. Akal meminjamkan sayapnya kepada Isa, kemudian ia terbang tinggi di atas malaikat.
Meskipun keledainya memiliki setengah sayap, ia akan tetap berada di tanah. Lantas, apa hebatnya keledai menjadi manusia? Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ketika seorang anak terlahir, maka ia lebih buruk dari seekor keledai. Ia letakkan tangannya pada sebuah benda najis, lalu memasukkan benda najis itu ke dalam mulutnya untuk ia telan, dan sang ibu datang memukul dan melarangnya. Keledai setidaknya bisa memilah mana yang layak dan tidak layak untuknya. Ketika ia hendak buang air kecil, ia rentangkan kedua kakinya, sehingga air kencing itu tidak mengenainya. Jika Allah mampu membuat anak kecil menjadi lebih buruk daripada keledai, lantas apa hebatnya mengubah keledai menjadi manusia? Bagi Allah tidak ada yang bisa membuat takjub. Kelak di hari kiamat, semua anggota badan manusia terpisah-pisah dan masing-masingnya bisa berbicara. Para filsuf menafsirkan hal ini dengan berkata, ketika tangan berbicara, mungkin akan tampak bekas luka atau abses pada kulit tangan. Dengan bukti-bukti konkret itu, kita bisa berkata bahwa tangan berbicara. Kamu berkata, "Aku memakan makanan yang panas sehingga tanganku menjadi seperti ini," atau tangan itu terluka atau menjadi hitam. Orang-orang berkata, tangannya berkata bahwa ia dilukai oleh pisau, atau aku menggaruk tanganku hingga menjadi hitam. Dengan cara inilah tangan dan anggota-anggota tubuh lainnya berbicara. Kaum teolog Sunni berkata, Maha suci Allah, bukan demikian. Tangan dan kaki ini akan berbicara sebagaimana lidah berbicara. Pada hari kiamat, manusia akan mengingkari dengan berkata, Aku tidak mencuri. Kemudian tangannya menjawab, Ya, kamu mencuri. Akulah yang mengambilnya. Dengan bahasa yang sangat jelas. Orang itu kemudian menoleh kepada tangan dan kakinya dan berkata, Dahulu kamu tidak berbicara, bagaimana sekarang kau bisa berbicara? Sebuah kutipan ayat surat Quran surat Fussilat ayat 21. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dia yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, membuatku bisa berbicara. Dia menjadikan pintu, dinding, batu, dan tanah bisa berbicara. Pencipta itu yang menganugerahkan kemampuan berbicara kepada manusia dan juga kepadaku. Lidahmu lah, lidahmu yang membuatmu berbicara. Lidahmu adalah sepotong daging. Tangan adalah sepotong daging, dan pembicaraan juga sepotong daging. Apakah lidah mempunyai akal? Dari yang sudah berkali-kali kamu lihat, tidak tampak adanya kemustahilan dalam semua hal itu. Di sisi Allah, lidah hanyalah instrumen. Jika ia menghendakinya berbicara, tentu ia akan berbicara. Dengan semua yang diperintahkan dan dikuasainya, lidah akan berbicara. Pembicaraan muncul sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Perkataan kita mirip dengan air yang diperintahkan oleh pemimpin air itu. Apa yang diketahui oleh air tentang arah aliran mereka? Apakah akan ke ladang mentimun atau ke ladang wortel, ke ladang bawang atau ke taman bunga? Tapi aku mengetahui satu hal, ketika air mengalir begitu deras, berarti ada ladang luas yang sedang kehausan. Tapi jika air yang mengucur sedikit, berarti ladang yang dialiri air tidak begitu luas. Bisa jadi hanya sebuah kebun kecil. Allah mengilhamkan hikmah kepada lidah para pemberi nasihat sesuai dengan aspirasi pendengarnya. Aku adalah seorang tukang sepatu. Ada banyak kulit di tokoku, tapi aku hanya memotong dan menjahit sesuai dengan ukuran kaki. Aku adalah bayangan manusia. Aku adalah ukurannya. Sepanjang apa tubuhnya, sepanjang itulah tubuhku. Di dunia ini terdapat satu makhluk hidup kecil yang hidup di bawah bumi dan diselimuti kegelapan. Makhluk ini tidak memiliki mata dan telinga karena memang tidak membutuhkan keduanya. Ketika ia tidak butuh
Pada kedua mata, mengapa harus memberinya mata? Ini tidak berarti bahwa Allah itu kikir atau tidak memiliki banyak persediaan mata dan telinga. Allah hanya memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Sesuatu yang diberikan tanpa ada pertimbangan kebutuhan justru akan menjadikan beban bagi pemiliknya. Kebajikan, kelembutan, dan kedermawanan Allah dimaksudkan untuk meringankan beban berat yang dapat mematahkan punggung makhluknya. Bagaimana mungkin manusia mampu menanggung beban di luar batas kemampuannya? Misalnya, kamu memberikan alat-alat tukang kayu, palu, gergaji, dan kikir kepada penjahit sambil berkata, "Ambil ini semua." Semua alat yang kamu berikan itu hanya akan membuat hanya akan menjadi beban bagi penjahit karena ia tidak bisa menggunakannya. Jadi, bisa dipahami bahwa Allah memberi sesuatu sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Sama seperti cacing-cacing yang hidup di bawah tanah, ada beberapa manusia merasa cukup dan rela untuk tinggal dalam gelapnya dunia ini dan merasa tidak butuh kepada dunia akhirat, serta tidak rindu untuk dibukakan tabir Tuhan. Lalu apa gunanya mata hati dan telinga pemahaman bagi mereka? Kerja mereka di dunia ini hanya membutuhkan mata yang mereka miliki, karena mereka tidak memiliki hasrat untuk berjalan menuju dunia akhirat. Untuk apa mereka diberikan mata hati yang tidak akan bermanfaat bagi mereka? Jangan menganggap bahwa tidak ada orang yang menyusuri jalan itu. Sifat-sifat kesempurnaan para kekasih Allah juga tidak memiliki tanda. Karena kamu tidak mampu melihat rahasia-rahasia langit, kamu menyangka bahwa orang lain merugi dengan anugerah yang diberikan kepadanya. Dunia ini bisa berdiri karena adanya ketidaksadaran. Seandainya tidak ada ketidaksadaran, tidak akan ada yang tersisa dari dunia ini. Rindu kepada Tuhan, ingat pada akhirat, kemabukan, dan ekstase adalah arsitek dunia sana. Jika semua hal ini yang terjadi, berarti kita sedang berjalan menuju dunia akhirat dan meninggalkan dunia ini. Tetapi Allah menginginkan agar kita berada di dunia ini sehingga tetap ada dua dunia. Begitulah Allah mempekerjakan dua penjaga, kesadaran dan ketidaksadaran, agar dua tempat ini tetap dihuni oleh penduduk. Pasal 26. Bagaimana mungkin cinta Tuhan bisa melepaskanmu pergi? Maulana Rumi berkata, "Jika aku tampak kurang dalam bersyukur, penghargaan, dan sanjungan atas derasnya kebaikan, usaha, dan dukungan yang kalian berikan padaku saat aku ada maupun tidak ada, itu bukan berarti aku sombong, tidak peduli, atau tidak tahu cara membalas semua kebaikan kalian. Akan tetapi, karena aku sadar dari kemurnian iman kalian bahwa kalian melakukan semua itu dengan tulus karena Allah semata. Jadi, aku membiarkan Allah yang akan berterima kasih langsung kepada kalian selama kalian melakukan semua hal ini karenanya. Jika aku menyibukkan diri untuk berterima kasih padamu dengan memuliakan dan memujimu, maka seolah-olah sebagian pahala yang telah dipersiapkan Allah kepadamu telah tersampaikan dan bonus yang hendak Dia berikan telah terbayarkan. Karena bentuk tawaduk, ucapan terima kasih, dan pujian tersebut merupakan bagian dari kesenangan dunia. Ketika di dunia ini kamu diuji dengan beberapa musibah seperti mengorbankan harta dan jabatan, maka ganti yang paling utama adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aku tidak menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kepadamu karena semua itu bersifat duniawi. Tidak ada seorang pun yang bisa memakan harta. Seseorang mencari harta untuk mendapat sesuatu yang lain, bukan harta itu sendiri. Dengan harta, seseorang bisa membeli seekor kuda, pelayan perempuan, dan budak. Kemudian mereka menunjukkan kekayaan-kekayaan itu agar ia mendapat pujian dari manusia. Jadi, dunia inilah
yang sebenarnya dijunjung tinggi, dihormati, dan dipuji-puji. Syekh Nasal al-Bukhari adalah seorang rohaniawan hebat. Para ilmuwan dan orang-orang hebat datang kepadanya untuk berkunjung. Mereka bersimpuh di hadapannya. Meski beliau buta huruf, namun orang-orang tetap mengunjunginya karena ingin mendengar tafsir beliau atas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Aku tidak paham bahasa Arab. Bacakan saja terjemah sebuah ayat atau hadis agar aku bisa memberitahu maknanya pada kalian." Mereka pun membacakan terjemah ayat Al-Quran dan beliau mulai menafsirkan ayat tersebut. Beliau juga berkata, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di makam ini ketika membacakan ayat tersebut. Keadaan makam itu begini dan begini. Kemudian, secara detail ia menjelaskan derajat makam itu, berbagai cara untuk mencapainya, dan bagaimana Rasulullah bisa memperolehnya. Suatu hari, salah seorang keturunan Ali memuji-muji seorang hakim di depan mata Syekh Nasaj. Orang itu berkata, "Tidak ada orang yang seperti hakim ini di dunia. Dia tidak menerima suap. Dia berlaku adil kepada semua orang, tidak pernah pilih kasih, apalagi berbuat nepotisme. Semua yang dilakukannya benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syekh Nasaj berkata, adalah sebuah kebohongan besar jika kamu mengatakan bahwa hakim ini tidak menerima suap. Kamu adalah keturunan Ali yang berarti memiliki hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu memuji hakim itu di depannya bahwa ia tidak menerima suap. Tapi bukankah ini adalah suap? Tidak ada suap yang lebih baik ketimbang yang kamu lakukan ini. Di depannya, kamu bisa memujinya dengan lantang. Syekh Tirmidzi pernah berkata, alasan kenapa Syekh Burhanuddin bisa menjelaskan berbagai kebenaran dengan gamblang adalah karena ia telah mempelajari kitab-kitab, rahasia-rahasia, dan perkataan para gurunya. Seseorang bertanya, Anda juga mempelajarinya, tapi kenapa Anda tak bisa mengatakan seperti yang ia katakan? Tirmidzi berkata, karena ia betul-betul berusaha keras untuk bisa. Orang itu menjawab, mengapa tidak Anda katakan itu sejak awal? Anda hanya tahu bagaimana mengulang apa yang sudah Anda baca. Itulah perbedaannya. Sekarang, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih hebat dari buku, dan Anda juga sedang berbicara tentang itu. Sebagian orang tidak peduli pada dunia lain di sana. Mereka tinggalkan semua hati mereka di dunia ini. Beberapa orang datang untuk melihat roti itu. Mereka mempelajari kata-kata ini untuk kemudian mereka jual kepada orang awam. Kata-kata ini laksana mempelai perempuan yang cantik. Jika seorang pelayan cantik dibeli untuk kemudian dijual kembali, bagaimana mungkin pembeli itu bisa mengikat hatinya kepada pelayan cantik itu? Pedagang yang hanya sedang menjual adalah pedagang yang impoten. Ia membeli seorang gadis untuk dijual kembali. Pedagang itu tidak memiliki kelelakian dan kejantanan untuk membeli perempuan itu untuk dirinya sendiri. Jika sebuah pedang India yang indah jatuh ke tangan seorang banci, maka ia akan memungutnya untuk kemudian ia jual. Jika sebuah busur perkasa Pahlavi jatuh ke tangannya, maka ia juga akan mengambilnya dengan tujuan untuk menjualnya. Karena lengan yang ia punya tak cukup mampu untuk menarik busur berharga itu. Ia menginginkan busur perkasa itu karena harga tali senarnya sementara ia bahkan tak memiliki kemampuan menariknya. Ia cinta pada busur itu hanya karena sesuatu yang melekat pada barang itu. Ketika banci ini menjualnya, ia akan menukarnya dengan pemerah biru pipi. Apalagi yang bisa ia lakukan? Luar biasa. Apalagi yang ingin ia beli lebih dari pemerah biru pipi itu?
Kata-kata ini tidak akan mudah dipahami. Ingat, jangan kamu katakan, "Aku sudah mengerti." Karena semakin kamu mengerti dan memahami kata-kata itu, kamu akan semakin jauh dari pemahaman yang sesungguhnya. Ketika kamu merasa sudah memahami hal itu, berarti kamu belum memahaminya. Semua bencana, musibah, dan kesengsaraanmu berasal dari pemahaman yang sama. Pemahaman itu yang membelenggu dirimu. Kamu harus bisa melepaskan diri dari pemahaman itu, sehingga kamu akan mendapatkan sesuatu yang lain. Kamu berkata, "Aku telah memenuhi kantong kulit dombaku dengan air laut, tetapi laut itu terlalu luas untuk dimasukkan ke dalam kantong kulit dombaku ini." Itu tidak mungkin. Yang benar adalah jika kamu berkata, "Kantong kulit dombaku terjatuh dan hilang di dalam laut." Itu baru sempurna. Itulah akar materinya. Akal akan sangat berguna dan dibutuhkan ketika ia membawamu ke hadapan pintunya. Ketika kamu sudah sampai di depan pintunya, kamu harus meninggalkan akal, karena pada saat ini akal akan membahayakanmu. Ia adalah pemutus jalanmu. Jika kamu sudah sampai di hadapan raja, serahkan dirimu kepadanya tanpa harus bertanya bagaimana dan mengapa. Misalnya, kamu memiliki kain panjang yang ingin dibuat menjadi jubah atau penutup kepala. Akal membawamu kepada penjahit. Sampai saat itu, akal masih berguna karena ia membawa kain itu ke penjahit. Sekarang, ketika kain itu sudah berada di tangan penjahit, saatnya kamu membuang jauh-jauh akalmu itu dan kamu harus memasrahkan diri sepenuhnya pada si penjahit. Begitu pula akal akan sangat berguna bagi orang yang sedang sakit karena akal yang membawanya ke dokter. Ketika orang itu sudah berada di tangan dokter, maka akal tidak dibutuhkan lagi. Orang sakit itu harus memasrahkan dirinya pada nasihat-nasihat dokter. Teman-temanmu mendengar jeritan tangis cintamu kepada Tuhan. Saat mereka datang kepadamu, kamu akan tahu mana temanmu yang memiliki substansi sejati dalam dirinya dan mana yang memiliki jiwa yang peka. Pada sebuah kereta unta, kita akan mudah mengidentifikasi mana unta yang mabuk dan yang tidak lari kedua matanya, cara berjalannya, hembusan napasnya, dan lain-lain. Sebuah kutipan ayat Quran Surat Al-Fat ayat 29. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Semua yang diserap oleh akar pohon akan terlihat pada badan, cabang, daun, dan buah pohon itu. Sementara pohon yang akarnya tidak menyerap air akan menjadi layu. Bagaimana bisa kamu belum juga bisa memahami hal ini? Apakah teriakan-teriakan keras mereka ini masih saja tidak terdengar? Rahasianya adalah bahwa mereka bisa memahami banyak kata hanya dari satu kata saja, dari sebuah simbol. Mereka akan mengetahui semua isyarat. Seperti orang yang sudah membaca kitab Al-Wasit dan kitab Al-Mutawal. Hanya dengan mendengar satu kata dari kitab Al-Tanbih dan membaca penjelasannya, ia akan memahami semua gagasan dan persoalan mendasar dari suatu masalah. Ia bisa memberikan berbagai macam pandangan hanya dari satu huruf saja, atau seolah-olah akan mengatakan, di kedalaman subjek ini, aku mengetahui dan melihat banyak hal karena aku bekerja keras dan belajar, mengubah malam menjadi siang, dan aku telah menemukan harta karunia. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Quran Surat Al-Syak ayat 1. Kelapangan dada tidaklah terbatas ketika penjelasan yang panjang itu dibaca. Seseorang akan bisa memahami banyak hal dengan satu petunjuk saja.
Sementara para pemula tidak akan bisa memahami satu kata pun kecuali makna dari kata itu sendiri. Lalu pengetahuan ruhaniah dan kesenangan apa yang bisa mereka dapatkan? Perkataan diucapkan sesuai dengan kemampuan pendengarnya. Jika seseorang tidak bisa mengambil intisari dari sebuah perkataan, maka hikmah dari perkataan itu juga tidak akan muncul. Tapi ketika ia mampu menyerapnya dengan baik, maka hikmah akan turun. Tetapi ia berkata, "Aneh, kenapa tidak ada kata-kata yang terucap?" Maka akan datang jawaban, "Aneh, kenapa kamu menceburkan dirimu dan mencari hikmahnya?" Seseorang yang tidak memiliki kekuatan mendengarkan yang baik, maka ia tidak akan bisa memberikan orang lain alasan untuk berbicara. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang kafir yang memiliki budak muslim yang merupakan makhluk sejati. Suatu saat, sang majikan menyuruhnya, ambilkan aku gayung, aku mau pergi ke tempat pemandian." Di tengah perjalanan, mereka melihat Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan sholat di dalam masjid bersama para sahabat. Budak itu berkata kepada majikannya, "Tuanku, demi Allah, tolong peganglah gayung ini sebentar karena aku hendak melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, aku akan kembali melayanimu." Setelah memasuki masjid, budak itu pun langsung sholat. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya keluar dari masjid, tetapi budak itu tetap berada di dalam masjid, sementara majikannya menunggu hingga dini hari. Ia lalu berteriak, "Budak, keluarlah!" Budak itu menjawab, "Mereka tidak mau meninggalkanku." Sang majikan kehilangan kesabarannya. Ia kemudian masuk ke dalam masjid untuk melihat siapa yang tidak mengizinkan budaknya keluar dari masjid. Di dalam masjid, dia hanya melihat sepasang sepatu dan bayangan manusia. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Ia kemudian berkata, "Siapa yang tidak membiarkanmu keluar kepadaku?" Budak itu menjawab, "Dia yang membiarkanmu masuk, yang tidak bisa Anda lihat." Manusia selalu rindu untuk melihat sesuatu yang belum pernah dilihat, didengar, dan dia mengerti. Ia akan terus mencarinya siang dan malam. Aku adalah hamba bagi dia yang tidak bisa aku lihat. Manusia akan bosan pada sesuatu yang sudah pernah dilihat dan dipahami. Itulah yang kemudian membuat manusia pergi meninggalkan sesuatu itu. Para filsuf menyangkal hal ini dengan berkata, seseorang tidak mungkin bosan dengan sesuatu yang dilihatnya. Sementara para teologi Sunni berkata, hal itu akan terjadi jika Allah hanya menampakkan diri dalam satu warna saja. Tapi kenyataannya, dia menampakkan dirinya dalam ratusan warna setiap saat. Setiap waktu, dia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Meski Allah harus mengungkapkan dirinya dalam 100.000 wujud pada satu waktu, niscaya tak ada satupun wujud yang mirip dengan wujud lainnya. Demikian juga, jika saat ini kamu melihat Allah, maka pada waktu yang lain dan seterusnya, kamu akan melihatnya dalam bentuk yang lain yang berbeda dari bentuk yang sebelumnya. Ketika senang, kamu akan melihatnya dalam satu bentuk, dan ketika susah, kamu akan melihatnya dalam bentuk yang lain. Kamu melihatnya dalam satu bentuk saat dirundung rasa takut, dan kamu melihatnya dalam bentuk yang lain pada saat-saat pengharapan. Karena ciptaan dan perbuatan-perbuatan Allah berbeda satu sama lain. Tentunya kamu dapat meyakini bahwa tampilan Tuhan selalu berbeda dan tidak pernah berakhir. Begitu pula dengan dirimu, karena kamu adalah bagian dari kekuasaan Tuhan. Setiap detik kamu mengenakan 1.000 warna dan tidak akan pernah menetap pada satu warna itu.
Ada beberapa hamba Allah yang bergerak menuju Tuhan dengan bertolak dari Al-Quran, sementara yang lainnya datang dari Allah. Baru menemukan Al-Quran di sini dan mengetahui bahwa Allah mengirimnya ke dunia ini. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Para mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran. Itu benar, tapi mungkin juga bisa bermakna kami letakkan dalam dirimu sebuah esensi, pencarian, dan kerinduan. Kami akan menjaganya dan tak akan kami biarkan ia menghilang. Bahkan kami akan menggiringnya pada suatu tempat tertentu. Katakanlah sekali, Allah, lalu kuatkan dirimu pada semua malapetaka yang menghujam ke arahmu. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Aku mencintaimu." Nabi menjawab, "Hati-hati dengan omonganmu." Orang itu menjawab, "Aku sungguh mencintaimu." Nabi mengatakan hal yang sama, "Hati-hati dengan omonganmu." Ia tetap menjawab, "Aku sungguh mencintaimu." Nabi akhirnya menjawab, "Sekarang kuatkan dirimu, karena aku akan membunuhmu dan kesengsaraan akan menimpamu." Pada zaman Rasulullah SAW, seseorang berkata, "Aku tidak menginginkan agama ini. Demi Tuhan, aku tidak menginginkannya. Ambil kembali agama ini. Sejak aku masuk agamamu ini, aku sama sekali tidak pernah merasa senang. Hartaku raib, istriku pergi, anakku menjauhiku. Aku tidak punya kehormatan, bahkan tidak punya syahwat." Nabi Muhammad menjawab, "Maha suci Allah, kemanapun agama kita pergi, ia tidak akan pernah kembali kecuali dengan mencabut akar diri manusia dan membersihkan rumahnya." Kutipan ayat, "Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." Quran Surat Al-Waqiah ayat 78. Karena dia layaknya orang yang dicinta. Selama masih ada seutas rambut, cinta dalam dirimu, wajahnya tidak akan tampak di hadapanmu. Kamu tidak akan mampu menyatu dengannya, dan dia tidak akan mengizinkanmu pergi kepadanya. Kamu harus menjadi orang yang tidak memedulikan dirimu sendiri dan duniamu ini, serta menjadi musuh bagi dirimu sendiri, agar kekasih dapat menunjukkan wajahnya kepadamu. Begitu juga dengan agama kita, yang bertempat tinggal di semua hati. Ia tidak akan menarik tangannya dari hati itu sampai ia bisa membawanya kepada Allah dan memisahkannya dari semua yang tidak layak baginya. Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Kamu tidak merasakan kedamaian karena kesedihan itu. Tujuan kesedihan itu adalah mencabutmu dari kesenangan-kesenanganmu terdahulu. Selama masih ada makanan yang mengisi perutmu, kamu tidak akan diberi makanan lain. Selama proses pengosongan perut, ia tidak makan apapun sampai menjadi lapar. Setelah lapar, baru ia diperkenankan untuk makan melahap makanan baru. Bersabarlah dan bersedihlah, sebab sedih akan melepaskanmu dari kungkungan keakuanmu. Setelah kamu lepas, kamu akan diliputi kesenangan, kesenangan yang tanpa kesedihan, mawar yang tak berduri, dan alkohol yang tidak memabukkan. Di dunia ini, siang dan malam, kamu terus mencari ketenangan jiwa dan kepuasan. Di dunia yang fana ini, kamu tidak mungkin bisa menemukannya. Meski demikian, kamu tidak boleh melewatkan sedetik pun waktumu tanpa pencarian. Jika kamu menemukan kepuasan itu, maka bentuknya akan seperti kilat yang lewat sesaat dan tak pernah tinggal. Kilat jenis apakah yang menyambar itu? Kilat yang dipenuhi oleh rasa dingin, dipenuhi oleh air hujan, bermuatkan salju,
bermuatkan salju dan penuh dengan kesengsaraan. Misalnya, seseorang hendak pergi hendak misalnya, seseorang hendak bepergian ke kota Anatolia. Ia pergi ke arah Caesarea dan berharap akan sampai di Anatolia. Ia tidak berputus asa dan terus berusaha. Meski tidak mungkin, ia akan sampai ke Anatolia melalui jalur ini. Sementara orang yang melalui jalur Anatolia, meskipun ia lumpuh dan lemah, ia pasti akan sampai ke kota itu karena Anatolia berada di ujung jalan yang sedang dilaluinya. Tidak ada satu pekerjaan pun di dunia dan di akhirat yang bisa dicapai tanpa penderitaan. Oleh karena itu, dalam segala hal, persembahkanlah penderitaanmu untuk alam akhirat agar rasa sakitmu tidak menjadi sia-sia. Kamu berkata, "Wahai Muhammad, jauhkan agama ini dariku sehingga aku bisa memperoleh kesenangan." Bagaimana bisa agama kita meninggalkan seseorang yang sedang berjalan sebelum ia membimbingnya untuk sampai kepada tujuannya? Dikisahkan, ada seorang guru yang karena kemiskinannya hanya memiliki sebuah baju katun di musim dingin. Tiba-tiba, aliran air hujan yang deras dari gunung menyeret seekor beruang, hingga yang terlihat hanya bulunya di atas permukaan air. Para murid yang hanya melihat punggung beruang itu berteriak, "Guru, lihatlah, mantel bulu mengambang di atas air, sementara Anda sedang kedinginan. Ambillah." Karena sangat membutuhkan mantel bulu itu untuk mengusir dingin yang menusuk tubuhnya, guru itu melompat ke dalam air untuk menangkap sesuatu yang dia anggap sebagai mantel bulu itu. Beruang segera mencengkram guru itu dan menjadikannya sebagai tawanan di dalam air. Murid-muridnya berteriak, "Guru, tunjukkan mantel itu. Jika Anda tidak berhasil menggapainya, tinggalkan saja dan kemarilah." Guru itu menjawab, "Aku sudah melepas mantel bulu ini, tapi mantel itu tidak mau melepaskanku. Apa yang harus aku lakukan?" Bagaimana mungkin cinta Tuhan bisa melepaskanmu pergi? Disinilah kita patut bersyukur kepadanya, karena Dia tidak membiarkan kita pergi. Kita tidak berada dalam kekuasaan diri kita sendiri, melainkan berada dalam genggaman tangannya. Seperti seorang bayi yang ia tahu hanyalah susu dan ibunya. Allah tidak membiarkan bayi itu selamanya dalam kondisi begitu, maka Dia kemudian menyuguhkan roti dan berbagai permainan untuknya. Begitu seterusnya. Dia membawanya ke derajat akal, sehingga bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Begitu pula dengan semua isi dunia ini yang dianalogikan sebagai masa kanak-kanak dan dibandingkan dengan dunia akhirat. Allah tidak akan membiarkanmu selamanya berada di sana. Dia akan membawamu pergi sehingga bisa menyadari bahwa fase di dunia ini hanyalah fase masa kanak-kanak yang sama sekali bukanlah sesuatu yang penting. Aku takjub pada mereka yang harus digiring ke surga dalam keadaan diikat dengan rantai besi. Tangkap dan rantailah dia, panggang dia di surga, panggang dia dalam kesatuan, panggang dia dalam keindahan, dan panggang dia dalam kesempurnaan. Pemancing ikan tidak menarik gagang pancingnya sekaligus. Ketika kail sudah masuk ke dalam tenggorokan ikan, mereka akan menariknya perlahan sampai darahnya hilang dan menjadi tidak berdaya dan lemah. Mereka letakkan kembali, lalu ditarik kembali, sampai ikan itu benar-benar menjadi lemah tak berdaya. Ketika kail cinta jatuh ke dalam tenggorokan manusia, Allah akan menariknya secara bertahap, sehingga kekuatan dan darah busuknya keluar sedikit demi sedikit. Allah menyempitkan dan juga melapangkan. Tiada Tuhan selain Allah.
adalah iman dari kebanyakan orang, sementara iman orang-orang khusus adalah tiada dia selain dia. Seperti seseorang yang bermimpi menjadi raja. Ia duduk di atas singgasana, sementara para budak, penjaga, dan menteri semuanya berdiri di sekitarnya. Ia kemudian berkata, "Aku adalah raja, dan tidak ada raja kecuali aku." Ia mengatakan hal ini dalam mimpinya. Ketika ia terjaga dan tidak melihat siapapun di dalam rumah kecuali dirinya sendiri, saat itu ia berkata, "Aku tidak ada seorang pun selain aku." Oleh karena itu, mata yang tersadar itu sangat penting karena mata yang tidur tidak dapat melihat hal ini dan itu bukan tugasnya. Setiap kelompok menaklukkan kelompok yang lain. Mereka berkata, "Kita yang benar karena kita diiringi oleh wahyu dan mereka salah dan mereka adalah salah." Kelompok lainnya juga mengatakan hal yang sama. Jadi, 72 kelompok keyakinan saling membunuh satu sama lainnya, menyimpulkan bahwa kelompok yang lain tidak memiliki wahyu. Satu kelompok keyakinan tertentu percaya bahwa kelompok lainnya tidak memiliki wahyu. Mereka juga percaya bahwa hanya ada satu dari semua keyakinan agama mereka yang dibarengi dengan turunnya wahyu. Dengan demikian, seorang mukmin yang cerdas adalah yang bisa mengetahui mana jalan yang benar dari semua kelompok tersebut. Seorang mukmin adalah orang yang cerdas, pintar, dan dapat berpikir. Sementara iman adalah pembedaan antara yang baik dan yang buruk dan pemahaman itu sendiri. Seorang berkata, mereka yang tidak mengetahui sangatlah banyak, sedang mereka yang mengetahui sangatlah sedikit. Jika kita sibukkan diri kita dengan membedakan antara yang tahu dan tidak tahu, waktu kita yang sangat panjang akan terkuras. Maulana berkata, meski yang tidak tahu itu banyak, kalau kamu mengetahui yang sedikit, maka kamu akan mengetahui semuanya. Sama halnya, kalau kamu melihat segenggam jagung, berarti kamu telah melihat harta karun dunia. Kalau kamu sudah merasakan manisnya gula, kemudian kamu disuguhi berbagai macam manisan, kamu akan bisa mengetahui bahwa di dalam berbagai macam manisan itu terdapat gula, karena kamu sudah merasakan gula itu. Sementara orang yang mencicipi gula dari tebu, maka ia tidak akan mengetahui gula itu sendiri. Bahkan dia mengira bahwa keduanya berbeda. Kalau kamu merasa kata-kata ini terus diulang-ulang, ini menunjukkan bahwa dirimu masih belum memahami pelajaran sebelumnya. Dengan demikian, sudah jadi kewajibanku untuk menyampaikan hal ini setiap hari. Seperti sebuah cerita yang mengisahkan seorang guru yang didatangi oleh salah satu muridnya. Setelah 3 bulan belajar, sang guru masih belum selesai mengajar alif untuk kalimat la syai'a Ali. Ayah dari anak itu kemudian mendatangi sang guru dan berkata, Aku tidak pernah lupa membayar gajimu. Aku tidak pernah menunggaknya. Tolong beritahu aku akan membayarmu lebih." Guru itu menjawab, "Kegagalan ini bukan karena dirimu, tapi anakmu tidak bisa lebih dari ini." Guru itu memanggil si anak dan berkata, "Katakanlah alif untuk kalimat la sayyi'a alaihi." Anak itu menjawab, "La sayyi'a alaihi." Anak itu tidak bisa berkata alif. Guru itu kemudian berkata, "Lihatlah, karena anak ini masih belum bisa melewati titik ini, bagaimana bisa aku memberinya pelajaran yang lain?" Si ayah berkata, "Terpujilah Allah." Kita tidak berkata, "Terpujilah Allah," karena ada keterbatasan pada roti dan kenikmatan. Roti dan nikmat tidak ada batasnya. Akan tetapi, karena rasa laparnya sudah hilang dan para tamu sudah kenyang, itulah mengapa kemudian diucapkan "Terpujilah Allah."
Roti dan kenikmatan ini tidak sama dengan roti dan kenikmatan dunia, karena meski tidak memiliki nafsu makan, kamu tetap bisa memakannya sekehendakmu. Karena roti adalah benda tak bernyawa, kau akan dapat memakannya kapanpun kau mau, karena ia tidak bernyawa. Kamu bisa menyeretnya kemanapun kamu mau. Ia juga tidak memiliki roh yang bisa mencegahnya dari kekurangan. Berbeda dengan nikmat ketuhanan yang merupakan hikmah. Nikmat Tuhan ini hidup, oleh karena itu ia akan datang kepadamu dan menjadi santapanmu hanya ketika kamu memiliki nafsu makan dan menunjukkan hasratmu padanya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memakannya. Ia bersembunyi di balik selubung dan tidak akan menampakkan wajahnya padamu. Maulana Rumi menceritakan kisah tentang keajaiban para wali. Beliau berkata, jika ada orang yang bisa pergi dari tempat ini ke Ka'bah dalam waktu 1 hari atau dengan satu kerdipan mata saja, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa atau sebuah keajaiban. Kemampuan seperti ini juga dimiliki oleh angin muson yang pergi dari satu tempat ke tempat lain sekehendak hatinya. Adapun keajaiban yang sejati adalah jika Allah membawamu dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dan kamu bepergian dari sana ke sini, dari kejahilan menjadi akal, dari kematian menuju kehidupan. Sebagaimana awalnya kamu adalah tanah yang mati, lalu Allah membawamu ke alam ketumbuhan. Kemudian kamu pergi dari alam itu ke dunia segumpal darah dan daging. Dari situ, kamu berpindah ke dunia hewan. Akhirnya, dari dunia hewan, kamu pergi ke dunia manusia. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Allah mempermudah jalan itu untukmu. Selama berada di tempat dan jalan yang kamu tempuh itu tidak terlintas dalam pikiran dan benakmu bahwa kamu akan sampai dari jalan mana dan bagaimana kamu datang dan dibawa oleh siapa. Namun secara ringkas kamu datang, kemudian pun kelak kamu akan dibawa menuju 100 dunia lain dan berbeda. Jangan meragu Jangan meragukannya, dan jika kamu diceritakan kisah-kisah seperti ini, percayalah. Umar radhiyallahu anhu diberi sebuah cangkir berisikan racun sebagai hadiah. "Apa gunanya benda ini?" tanya Umar. "Jika Anda tidak menginginkan seseorang mati secara terbuka, Anda cukup memberi orang itu sedikit racun ini, maka dia akan mati secara diam-diam. Jika ada musuh yang tidak bisa dibunuh dengan pedang, maka hanya dengan memberikan setetes racun ini, ia akan mati terbunuh," jawab mereka. Umar menjawab, "Wah, bagus sekali. Kamu membawakanku barang yang sangat istimewa. Berikan racun itu kepadaku, agar aku meminumnya. Karena di dalam diriku ada musuh besar yang tidak bisa ditikam oleh pedang. Aku tidak punya musuh yang lebih berbahaya selain dia." Mereka berkata, "Anda tidak perlu meminum semuanya sekaligus, cukup setetes saja. Satu cangkir ini bisa membunuh 100.000 orang." Umar berkata, "Musuhku juga bukan hanya satu orang. Ia adalah musuh yang berkekuatan 1.000 orang dan telah mengalahkan 100.000 orang." Setelah itu, Umar meneguk racun di dalam cangkir itu dan langsung membuatnya hilang kesadaran dengan satu tegukan. Seketika, sekelompok orang yang berada di sana itu menjadi beriman. Mereka berkata, "Agamamu benar." Umar menjawab, "Kalian semua sudah menjadi muslim, tapi seorang kafir dalam diriku belum beriman." Tujuan Umar mengatakan hal itu adalah keimanan, tapi bukan keimanan manusia biasa. Keimanan Umar melampaui keimanan kebanyakan orang, bahkan lebih. Imannya serupa dengan iman para sidikin, orang-orang yang jujur. Imannya merujuk pada iman para nabi, orang-orang khusus, dan mereka yang sudah mencapai tingkatan ainul yakin melihat dengan mata hati. Itulah yang dia harapkan.
Kabar tentang keberadaan seekor singa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Seorang laki-laki terpesona dengan berita ini pergi menuju hutan untuk melihat langsung si raja hutan. Dalam perjalanan panjang, ia merasakan sulitnya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika laki-laki itu sampai di hutan dan melihat sang singa dari kejauhan, ia tidak berani mendekat. Orang-orang berkata kepadanya, "Kamu telah menyusuri jalan yang panjang untuk menemukan singa ini. Singa ini begitu Singa ini memiliki satu keistimewaan, bahwa siapapun yang berani mendekatinya dan menarik tangannya dengan penuh kasih sayang, Raja Hutan tidak akan menyakitinya. Namun, jika orang itu takut kepadanya, sang singa akan marah dan menyerang orang tersebut sembari berkata, 'Pikiran buruk macam apa yang kamu miliki tentang diriku? Demi melihat singa itu kamu berjalan sangat jauh, dan sekarang kamu sudah dekat dengan singa itu. Mengapa kamu tetap berdiri di situ? Majulah satu langkah.' Tidak seorang pun yang memiliki keberanian untuk mendekati singa itu. Semua orang berkata, 'Langkah-langkah yang dulu kita lalui sangatlah mudah, tapi sekarang kami merasa kesusahan untuk melangkah lagi.' Yang dimaksud Umar dari iman itu adalah langkah itu, yaitu langkah-langkah yang membawanya mendekati sang singa. Satu langkah itu adalah sesuatu yang besar dan langka, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus dan mereka yang dekat dengannya. Inilah langkah yang sebenarnya, sementara yang lain hanyalah jejak kaki. Iman itu tidak akan sampai kecuali kepada para nabi yang mencuci tangan mereka dari kehidupan mereka sendiri. Seorang pecinta adalah sesuatu yang mengagumkan. Kita bisa mendapatkan kekuatan, kehidupan, dan pertumbuhan hanya dari menghayalkan kekasih. Khayalan Laila memberikan kekuatan kepada Majnun dan menjadi makanan baginya. Ketika khayalan orang yang dicinta memiliki kekuatan dan pengaruh luar biasa yang memungkinkannya memberikan kekuatan kepada kekasihnya. Mengapa kamu heran bahwa kekasih hakiki bisa memberikan kekuatan lahir dan batin seperti itu kepada Umar? Tapi di manakah letak khayalan ini? Jiwa dari segala realita tidaklah disebut sebagai khayalan. Kamu menyebut dunia yang dibangun di atas khayalan sebagai realitas, karena ia bisa dilihat dan dirasa oleh panca indera. Sementara dunia yang tidak bisa dilihat dan dirasa kamu sebut sebagai khayalan. Padahal yang benar adalah kebalikannya. Dunia ini adalah khayalan, karena realitas itu bisa menunjukkan 100 dunia seperti ini. Dunia ini suatu saat akan punah dan menghilang, kemudian akan muncul sebuah dunia baru yang lebih baik. Dunia itu tidak memiliki progres karena ia berada di atas pembaruan dan progres. Cabang-cabang darinya lah yang memiliki progres dan pembaruan, sementara pencipta dunia ini suci dari keduanya. Dia di atas, dia ada di atas keduanya. Seorang arsitek berencana untuk membangun sebuah rumah di dalam pikirannya. Ia mengimajinasikan bahwa tampilannya akan seperti ini, ukurannya sepanjang ini, dan lantainya seperti ini. Orang-orang tidak menyebar rancangan arsitek itu sebagai sebuah Orang-orang tidak menyebut rancangan arsitek itu sebagai sebuah khayalan karena bangunan itu berasal dari pikirannya. Tapi ketika seseorang selain arsitek ini mengimajinasikan bangunan rumah di dalam pikirannya, orang-orang akan menyebutnya khayalan. Biasanya, orang-orang akan berkata kepada kedua orang ini, "Kamu mengkhayal." Pasal 27. Jangan mempertanyakan perkataan wali. Lebih baik tidak mempertanyakan perkataan seorang wali, sebab dengan bertanya, kamu akan memprovokasi dan memaksanya menciptakan kebohongan. Karena jika ia ditanya oleh seorang materialis, maka ia wajib untuk menjawabnya. Tetapi bagaimana sang sufi bisa sepenuhnya jujur kepada orang yang tidak mampu memahami jawaban yang diberikannya? Mulut dan kedua bibir orang materialis
tidak mampu menerima suapan jawaban sang wali. Jadi, sang wali berkewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan orang-orang sesuai dengan kemampuan si penanya, yakni dengan menciptakan sebuah kebohongan agar bisa segera terlepas darinya. Meski semua yang dikatakan wali adalah benar dan tidak bisa disebut sebagai kebohongan secara subjektif. Si penanya akan merasa bahwa jawaban itu adalah benar dan bahkan lebih dari sekadar benar. Seorang darwis memiliki seorang murid yang selalu mengemis kepadanya. Suatu hari, ia membawa sepotong roti hasil dari jerih payahnya mengemis kepada darwis tersebut. Darwis pun menyantap roti itu, dan pada malam harinya ia mimpi basah. Lalu ia bertanya kepada murid itu, Dari mana kamu mendapatkan roti itu?" Ia menjawab, "Seorang perempuan cantik memberikannya kepadaku secara cuma-cuma." Darwis menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah mengalami mimpi basah selama 20 tahun. Ini pasti karena aku memakan roti pemberian perempuan cantik itu." Oleh karena itu, seorang darwis harusnya berhati-hati dan tidak menyantap sisa roti dari orang lain. Karena darwis begitu lembut, hal-hal kecil pun akan memberikan pengaruh kepada dirinya dan tampak di hadapannya, seperti seberkas noda hitam yang tampak jelas pada pakaian yang putih bersih. Berbeda dengan baju yang menjadi hitam karena kotor bertahun-tahun dan bahkan warna putihnya pun menjadi hilang, meski 1000 macam kotoran dan bintik noda melekat pada baju itu, maka tidak akan terlihat di hadapan orang lain. Karenanya, seorang darwis tidak seharusnya menyantap sisa makanan orang-orang zalim, makanan yang tidak diketahui asal-usulnya, dan makanan mereka yang tenggelam dalam dunia raga. Karena sisa makanan orang-orang seperti itu akan memberikan pengaruh kepada darwis itu, dan pikiran yang buruk akan muncul dari sisa makanan asing itu. Sebagaimana ia mimpi basah karena memakan sisa makanan seorang perempuan cantik. Wallahu a'lam. Pasal 28. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Wirid para pencari dan pengembara Tuhan tampak pada kesibukan mereka dalam berusaha dan beribadah. Mereka menyalurkan seluruh waktu yang mereka miliki untuk satu amalan dan waktu khusus, seolah-olah mereka memiliki seorang pembimbing yang secara teratur mengajak mereka melakukan suatu amalan tertentu. Misalnya, ketika seseorang bangun dari tidurnya di pagi hari, waktunya ia penuhi dengan ibadah dan bertafakur karena pada saat itu jiwa mereka masih tenang dan jernih. Jadi, semua orang pada saat itu bisa melakukan ibadah yang sesuai untuknya dan memasuki ruang jiwanya yang mulia. Kutipan Quran Surat Asy-Syaffat 165 sampai 166. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Di hadapan Tuhan ada 100.000 tingkatan. Semakin suci seseorang, tingkatannya akan semakin naik. Sementara jika kesuciannya menurun, ia pun akan turun kembali. Akhirnya mereka karena mereka karena Allah menginginkannya. Kisah ini sangat panjang dan tak terelakkan. Setiap orang yang mencoba memendekkan kisah ini berarti dia memendekkan umur dan jiwanya sendiri, kecuali orang yang berpegang teguh pada Allah. Tentang wirid para wasyilin, orang yang sudah sampai kepada Allah, aku akan menyampaikannya sesuai dengan kadar pemahamanku. Hal itu dikarenakan di pagi hari, datanglah ruh-ruh yang disucikan Allah, para malaikat dan makhluk-makhluk yang hanya Allah yang mengetahuinya, yang namanya disembunyikan dari manusia karena antusiasme yang kuat untuk mengunjunginya. Kutipan ayat, "Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong." Quran Surat An-Nasyr ayat 2.
sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Quran Surat Al-Ra'd 23. Kamu duduk di samping mereka, tapi kamu tidak melihat mereka. Kamu juga tidak mendengar perkataan, salam, dan tawa mereka. Bukankah itu sangat menakjubkan? Ketika seseorang sedang sakit dan sudah sekarat, ia akan melihat khayalan-khayalan yang tidak bisa didengar maupun dilihat oleh siapapun. Realitas spiritual ini 1000 kali lebih subtil ketimbang khayalan-khayalan itu. Sebab ketika seseorang tidak melihat atau mendengar khayalan itu sampai ia sakit, maka ia tidak akan pernah melihat realitas spiritual sebelum ia mati. Para pengunjung ini yang mengetahui kesucian dan keagungan para wali, dan mengetahui bahwa di pagi buta, para malaikat dan ruh-ruh suci berdatangan untuk melayani sang wali, mondar-mandir ke sana kemari, karena tidak sepatutnya mereka menyela di tengah-tengah wirid yang dikhawatirkan bisa mengganggu sang wali. Seperti para budak yang setiap pagi datang ke depan pintu istana raja. Kedatangan mereka itu tampak bahwa mereka memiliki kedudukan yang pasti, pelayanan yang pasti, dan ibadah yang pasti. Sementara sebagian budak lainnya melayani sang raja dari kejauhan, dan raja tidak melihat maupun memperhatikan mereka. Para budak raja tahu bahwa ada seseorang yang melayani raja dari kejauhan. Saat raja pergi, para budak raja ini datang kepadanya dari semua pintu untuk melayaninya, karena ia tidak tahu lagi bagaimana melayani sang raja. Pastikanlah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Pastikanlah kata-kata, "Aku menjadi telinga dan matanya." Kedudukan itu sangat agung dan karenanya tak terlukiskan, karena keagungan tidak bisa dipahami hanya dengan mengeja keagungan. Jika jejak keagungan itu hilang, suara dan huruf K tidak akan bisa ditulis dan dieja. Kekuatan dan semangat tidak lagi tersisa, sebab tentara-tentara cahaya telah merobohkan kota. Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya. Quran Surat An-Naml ayat 2. Seekor unta memasuki sebuah rumah kecil dan menghancurkannya. Akan tetapi, di balik puing-puing rumah itu tersimpan ribuan harta karun. Harta karun berada di antara puing-puing. Di bangunan tua, anjing tetaplah anjing. Jika aku terus menjelaskan kedudukan para salikin, pengembara Tuhan, bagaimana aku bisa menjelaskan kedudukan para wasyilin? Kedudukan mereka yang telah menyatu dengan Allah tidak memiliki ujung, sementara para salikin masih memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir dari perjalanan para salikin itu adalah menjadi wasyilin. Namun, apa yang seharusnya menjadi ujung dari perjalanan para wasyilin? Padahal mereka sudah menyatu dengan Tuhannya dan tidak mungkin bercerai lagi. Mana ada buah anggur yang sudah ranum kembali menjadi mentah. Tidak ada buah yang sudah ranum kembali menjadi mentah. Aku dilarang untuk membicarakan hal ini kepada manusia, tapi setiap kali ku dengar namamu disebut, aku semakin memanjangkan pembicaraannya. Demi Allah, aku tidak akan memanjangkannya, aku akan memendekkannya. Aku meminum darah, tapi kau menyangkanya alkohol. Kau ambil rohku, tapi kau merasa memberikannya. Barang siapa yang memendekkan kisah ini, sama saja ia telah meninggalkan jalan yang lurus dan lebih memilih jalan padang pasir yang membunuh, dan berkata, "Sepertinya pepohonan ini adalah jalan pulang yang benar." Pasal 29, dari tanah kembali ke tanah, dari roh kembali ke roh. Seorang Kristen bernama Al-Jarrah berkata, sejumlah sahabat Syekh Syadruddin minum bersamaku. Mereka berkata kepadaku, Isa adalah Tuhan, seperti yang kalian yakini. Kami tahu bahwa itulah yang benar, tapi kami menyembunyikannya dan berpura-pura mengingkari itu untuk menjaga keberlangsungan agama kami. Maulana Rumi menjawab, musuh Allah itu telah berbohong. Maha suci Allah.
Itu adalah perkataan orang yang mabuk oleh anggur setan yang sesat, hina, menjijikan, dan dibuang dari hadapan Sang Khalik. Bagaimana bisa seorang manusia lemah yang lari dari tipuan orang-orang Yahudi dari satu tempat ke tempat lain dan badannya tidak lebih dari 2 zira, mau menjaga 7 langit yang tebal, tiap langit itu setara dengan menempuh perjalanan 500 tahun. Sementara jarak antara satu langit dengan langit lainnya juga 500 tahun. Ketebalan tiap bumi juga 500 tahun. Dan antara satu bumi dan bumi lainnya 500 tahun. Di bawah singgasana terdapat lautan yang juga sedalam itu. Selain itu, Allah memiliki kerajaan laut yang lebih dari itu. Bagaimana bisa akalmu menerima bahwa seorang dengan bentuk yang paling rendah bisa mengatur semua itu? Selain itu, jika Isa adalah Tuhan, seperti yang dikatakan orang-orang zalim itu, siapa yang menjadi Tuhan langit dan bumi sebelum Isa lahir? Orang Kristen itu berkata, dari tanah kembali ke tanah, dan dari roh kembali ke roh. Rumi berkata, jika Isa adalah Tuhan, lalu kemana rohnya pergi? Roh pergi menuju asal dan penciptanya. Jika asal adalah diri Isa itu sendiri yang juga merupakan Tuhan, lalu kemana rohnya pergi? Orang Kristen itu menjawab, demikianlah kami menemukannya, lalu kami mengambilnya menjadi agama kami. Maulana Rumi kembali berkata, kamu mewarisi emas palsu yang berwarna hitam pekat dari orang tuamu. Kamu tidak mau mengubahnya menjadi emas murni dan tetap kamu dekap emas palsu itu sambil berkata, inilah yang aku warisi. Atau kamu diwarisi oleh ayahmu sebuah tangan yang lumpuh. Lalu kamu menemukan obat dan dokter yang bisa menyembuhkan tanganmu itu, tapi kamu menolaknya dan malah berkata, beginilah adanya tanganku, aku tidak mau menyembuhkannya. Atau kamu menemukan air asin di sebuah kota tempat ayahmu meninggal dan tempat kamu tumbuh besar. Kemudian kamu ditunjukkan pada kota lain yang airnya begitu segar dan manis. Tanaman Tanaman tumbuh dengan lebat dan penduduknya ramah-ramah. Tetapi kamu tidak mau pergi ke desa itu untuk meminum air segar yang bisa menyembuhkan penyakit dan penderitaanmu. Lalu kamu malah berkata, kami mendapati kota ini dengan airnya yang asin dan bisa menyebarkan penyakit. Kami akan menjaga apa yang telah kami temukan. Masya Allah. Orang yang waras dan memiliki intuisi yang tajam tidak akan mengatakan dan melakukan semua hal itu. Allah sudah menganugerahimu kecerdasan yang melebihi kecerdasan ayahmu, pandangan yang berbeda dengan ayahmu, dan beberapa titik perbedaan. Tapi kenapa kamu menafikan kecerdasan dan pandanganmu sendiri dan justru malah mengikuti kecerdasan yang bisa membunuh dan menyesatkanmu? Yutash, ayahnya adalah seorang tukang sepatu. Ketika dia tiba di hadapan sultan, ia kemudian diajarkan tata krama kerajaan dan cara menggunakan pedang. Karena kelihayannya, raja memberinya pangkat yang tinggi. Ia justru berkata, ayahku adalah seorang tukang sepatu, jadi aku tidak menginginkan pangkat ini. Tetapi jika sultan tidak keberatan, berilah aku sebuah toko di pasar agar aku bisa mulai membuat sepatu. Seekor anjing beserta sifat alamiahnya. Jika ia diajari berburu dan menjadi anjing pemburu bagi sultan, ia akan lupa bagaimana ia dibesarkan, yang mengendus-ngendus di antara tumpukan sampah dan tempat-tempat sepi, serta mencari-cari bangkai. Sebaliknya, ia berlari bersama kuda-kuda cantik dan gagah, ikut berburu bersama sultan. Demikian juga gagak yang dipelihara oleh sultan. Ia tidak akan berkata, aku mewarisi dari ayahku tempat tersembunyi di atas gunung dan memakan bangkai. Jadi aku tidak akan mengindahkan genderang sultan dan perburuannya. Jika pikiran hewan saja
bisa tertuju pada sesuatu yang lebih baik dari yang diwariskan orang tuanya, maka betapa sialnya manusia di muka bumi yang diberi keutamaan akal dan kemampuan membedakan yang baik dan buruk, tapi justru cara berpikirnya lebih rendah dari binatang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua itu. Adalah benar bahwa Isa diberi kehormatan oleh Allah dan menjadikannya sebagai orang dekatnya. Siapa yang melayaninya, berarti ia melayani Allah. Dan siapa yang patuh kepadanya, berarti ia patuh kepada Allah. Akan tetapi, jika Allah mengutus seorang nabi yang lebih utama dari Isa, dan dari bisa mewujudkan sesuatu dengan tangannya seperti yang bisa diwujudkan oleh tangan Isa, bahkan lebih, maka wajib bagi kita untuk mengikuti nabi yang baru diutus ini semata-mata karena Allah dan bukan karena nabi itu. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah. Selain Dia, tidak ada patut dicintai. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 42. Artinya, puncak dari kecintaanmu pada sesuatu selain dirinya, mencari sesuatu selainnya akan tetap berakhir pada Allah. Jadi cintailah Allah demi Dia semata. Untuk menghias Ka'bah adalah sebuah obsesi yang sia-sia. Kehadiran Allah adalah seluruh hiasan yang kamu butuhkan. Seperti dikatakan, kelopak mata yang dihitam-hitamkan tidak seperti kelopak mata yang benar-benar hitam. Seperti pakaian usang dan compang-camping yang menunjukkan elegansi kekayaan dan kerendahan hati. Demikian pula, pakaian-pakaian yang sangat bagus dan indah menunjukkan kedudukan, keindahan, dan kesempurnaan para fakir, orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Ketika baju mereka terkoyak, maka hati mereka akan tersingkap. Pasal 30. Aku tertawa ketika membunuh. Ada kepala-kepala yang berhiaskan mahkota emas. Ada juga kepala-kepala yang menutupi rambut kepangnya yang indah dengan mahkota permata. Setiap kepang rambut, garis-garis cantik akan membangkitkan cinta, dan cinta adalah ruang singgasana hati. Mahkota emas itu keras, dan hanya orang yang dirindukan oleh relung hati yang memakainya. Kita mencari cincin Sulaiman alaihi salam ke berbagai tempat, tapi kita menemukannya dalam kefakiran. Dalam pesona ini jugalah kita tundukkan kefakiran kita. Tidak akan kita biarkan mereka mengerjakan sesuatu tanpa persetujuan dari kita. Baiklah, aku adalah seorang pelacur. Karena aku masih muda, maka aku menjadi penjajah cinta. Aku tahu ini bisa menyingkirkan hambatan dan membakar selubung-selubung, karena cinta adalah pangkal ketaatan, sedangkan amalan lain hanyalah cabangnya saja. Kalau kamu tidak berkorban, bagaimana kamu bisa mendapatkan keinginan hatimu? Menyerahkan segalanya membawa dirimu menuju pembinasaan, sumber segala kesenangan di mana tidak ada perpisahan yang hadir. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Semua yang ada di pasar, baik pertokoan, kedai, barang dagangan, atau profesi, orientasi utama dari semuanya adalah kebutuhan dalam diri manusia. Orientasi itu begitu samar. Jika kebutuhan akan sesuatu tidak tampak, maka akhir dari kebutuhan itu akan tetap tersembunyi dan tidak akan bergerak. Demikian juga dengan karakter dari setiap ideologi, setiap agama, setiap keajaiban, setiap mukjizat, dan setiap keadaan para nabi. Akhir dari kebutuhan pada semua ini ada dalam jiwa manusia.
Jika kebutuhan tidak tampak, maka akhir dari kebutuhan ini tidak akan muncul. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Lauh Mahfuz, Quran Surat Yasin 12. Maulana Rumi berkata, apakah kebaikan dan keburukan itu digerakkan oleh satu atau dua pelaku? Jawabannya, di satu sisi, kebaikan dan keburukan memang digerakkan oleh dua pelaku, karena seseorang tidak mungkin berbeda haluan dengan dirinya sendiri. Sementara dari sisi yang lain, keburukan tidak bisa dilepaskan dari kebaikan, karena perbuatan baik adalah ketika kita meninggalkan keburukan, dan meninggalkan keburukan akan mustahil tanpa adanya keburukan itu sendiri. Bukti bahwa meninggalkan keburukan adalah sebuah kebaikan, yaitu jika di sana tidak ada pendorong pada keburukan, maka tidak mungkin ada tindakan untuk meninggalkan keburukan. Dari sisi ini, kebaikan dan keburukan bukanlah dua hal yang terpisah. Seperti perkataan seorang majusi, sesungguhnya Yazdan adalah pencipta kebaikan dan Ahriman adalah pencipta keburukan dan semua hal yang dibenci. Kemudian kita berkata untuk menyanggah ucapan itu, bahwa segala sesuatu yang dicintai tidak terlepas dari segala sesuatu yang dibenci. Karena yang pertama tanpa adanya, yang kedua adalah mustahil adanya. Secara logika, yang dicinta ada karena hilangnya yang dibenci, dan mustahil sesuatu yang dibenci hilang tanpa didahului oleh keberadaannya. Kebahagiaan adalah hilangnya kesedihan, sedang kesedihan tak akan hilang tanpa didahului oleh keberadaannya. Demikian keduanya menjadi satu. Aku berkata, jika sesuatu tidak sirna, maka faedah makna sejatinya tidak akan tampak oleh mata. Sebagaimana sebuah ucapan yang jika rangkaian hurufnya belum sirna dari pelafalan lisan, belum selesai diucapkan, maka pendengar tidak akan mampu mengambil faedah dari ucapan tersebut. Setiap orang yang berkata keji kepada orang yang bijak, sebenarnya ia sedang berkata baik padanya, sebab orang bijak akan menjauh dari sifat yang bisa menyebabkan datangnya celaan itu padanya. Sang bijak adalah musuh dari kesombongan, dan karenanya siapapun yang mencela orang bijak, maka sejatinya celaan itu ditujukan bagi musuh sang bijak dan merupakan pujian baginya. Karena ia akan menjauhi sifat-sifat tercela semacam itu, dan ini adalah perbuatan yang terpuji. Segala sesuatu menjadi jelas lewat kebalikannya. Seorang bijak akan mengetahui jika si pencela bukanlah musuhnya, jadi ia tidak akan membalas celaan itu. Aku adalah taman hijau yang dikelilingi oleh dinding kumuh yang di atasnya ada berbagai macam kotoran dan onak. Setiap orang yang melintas tidak akan bisa melihat taman itu. Mereka hanya melihat dinding yang dipenuhi dengan kotoran sampai terlontar celaan dari orang-orang itu. Lalu kenapa taman itu harus marah pada mereka? Sungguh, celaan itu hanya akan membahayakan si pencela, karena semestinya dia bersabar, mendobrak dinding itu terlebih dahulu agar ia bisa melihat tamannya. Dengan mencelanya, mereka justru semakin jauh dari taman itu dan membinasakan dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tertawa ketika aku membunuh." Maksudnya, beliau beliau tidak memiliki musuh yang menyebabkan beliau marah dalam mengeksekusi. Beliau memerangi orang kafir dengan satu cara, sehingga mereka tidak memeranginya dengan 100 cara. Sungguh, Rasulullah adalah pemimpin yang banyak tertawa ketika membunuh. Pasal 31. Aku menghendaki untuk tidak berkehendak. Seorang polisi akan selalu mengejar para pencuri untuk diamankan, sementara para pencuri akan selalu berusaha untuk melarikan diri.
Sangat jarang sekali ada seorang pencuri yang mencari polisi untuk menyerahkan diri dan bertekuk lutut di hadapannya. Di depannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Abu Yazid, "Apa yang kamu inginkan, Abu Yazid?" Abu Yazid menjawab, "Aku menghendaki untuk tidak berkehendak." Manusia hanya memiliki dua kondisi, berkehendak atau tidak berkehendak. Ketiadaan kehendak sama sekali bukanlah sifat manusia, sebab manusia akan menjadi kosong dan sirna tanpa kehendak. Selagi manusia masih ada, maka salah satu dari dua sifat tersebut akan tetap ada dalam diri mereka, berkehendak atau tidak berkehendak. Tetapi Allah ingin menyempurnakan jiwa Abu Yazid dan menjadikannya sebagai seorang guru paripurna sehingga ia bisa meraih suatu keadaan di mana ia tidak lagi mengenal kata kemenduaan dan perpisahan. Ini merupakan bentuk penyatuan antara berkehendak dan tidak berkehendak. Segala penyakit dan kegelisahan akan muncul saat kamu menginginkan sesuatu tapi kamu merasa kesulitan untuk menggapainya. Tapi jika kamu tidak menginginkan apapun, maka tidak akan ada kesakitan sedikit pun di sana. Manusia terbagi ke dalam beberapa golongan dan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka berusaha untuk meningkatkan diri dengan berusaha dan bekerja keras. Namun apa yang diinginkan oleh hati dan pikirannya tidak terwujud di dunia nyata. Beginilah, ketika kita membahas tentang takdir manusia, ketika hati tidak tergelitik oleh sebuah keinginan dan tak terbersit di dalamnya sebuah pikiran, maka manusia telah berbeda haluan dengan ketentuan Tuhan. Dan hal itu tak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan yang Maha Besar. Dan katakanlah, wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Quran Surat An-Najm ayat 42. Masuklah wahai orang yang beriman, sesungguhnya cahayamu akan memadamkan apiku. Ketika iman seorang mukmin telah mencapai kesempurnaan yang hakiki, maka dia akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan kehendaknya sendiri maupun dengan kehendaknya. Dikatakan bahwa pasca wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu tidak akan turun lagi kepada manusia. Apa alasan tidak akan turun lagi? Sesungguhnya wahyu masih terus turun, meski tidak lagi disebut sebagai wahyu. Seperti yang pernah disinggung oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, orang mukmin memandang dengan cahaya Allah. Ketika dia melihat dengan cahaya Allah, ia akan melihat segalanya, yang pertama dan yang terakhir, yang gaib dan yang tampak. Karena bagaimana mungkin sesuatu bisa tersembunyi dari cahaya Allah? Kalau ada sesuatu yang tersembunyi, maka itu bukanlah cahaya Allah. Jadi, esensi dari cahaya itu adalah wahyu, meski ia tidak disebut sebagai wahyu. Ketika pertama kali Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau segera menaiki mimbar, sementara orang-orang menunggu apa yang akan beliau katakan. Sang khalifah terdiam dan tidak berkata apa-apa. Beliau hanya memandangi kerumunan orang-orang yang datang. Tiba-tiba, mereka yang hadir dihinggapi oleh rasa takut dan tidak kuasa untuk beranjak pergi. Masing-masing mereka tidak ada yang tahu di mana yang lainnya duduk. Namun pada peristiwa besar tersebut, seakan-akan ada ratusan wejangan dan khotbah yang meresap ke dalam jiwa mereka. Berbagai hikmah tergenggam, beragam rahasia yang sebelumnya tidak diketahui tersingkap. Hingga waktu usai, Khalifah terus memandang mereka tanpa terucap sepatah kata pun. Sebelum meninggalkan mimbar, beliau berkata, "Kalian lebih butuh pada pemimpin yang banyak bekerja daripada pemimpin yang banyak bicara." Apa yang dikatakannya benar. Bila yang dikehendaki dari sebuah ucapan adalah hikmah, petuah, dan pembinaan moral, maka tanpa berkata apapun, semua itu bisa diperoleh berkali-kali lipat dari yang diperoleh dengan ucapan.
Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Utsman itu adalah untuk mengomentari dirinya sendiri. Selama berada di atas mimbar, beliau tidak melakukan sesuatu pekerjaan apapun yang bisa dilihat. Beliau tidak sholat, berhaji, bersedekah. Beliau tidak menyebut nama Allah dan tidak pula berpidato. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa amal perbuatan tidak hanya dibatasi oleh bentuk luarnya saja. Perbuatan lahiriah itu hanyalah simbol dari pelaku amal yang sebenarnya yaitu roh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahabat-sahabatku seperti bintang gemintang. Siapapun yang kalian ikuti, pastilah kalian akan mendapat petunjuk." Ketika seseorang melihat bintang, ia akan menemukan jalannya, padahal bintang itu tidak berkata sama sekali. Hanya dengan melihatnya, seseorang bisa menemukan jalan untuk mencapai tujuan mereka. Demikian juga ketika kamu melihat para wali Allah, mereka berbuat baik padamu tanpa kata-kata, tanpa pertanyaan, tanpa khotbah. Tapi maksud kedatanganmu bisa dipahaminya dan kamu akan sampai pada tujuanmu. Siapa yang mau melihat, lihatlah aku, karena pandanganku ini adalah peringatan bagi orang yang mengira cinta itu mudah. Di dunia ini, tidak ada yang lebih sulit ketimbang menanggung sesuatu yang mustahil. Bayangkan jika misalnya kamu sudah mempelajari sebuah kitab dan kamu membenarkannya, mengubahnya, dan mengutip kitab tersebut. Kemudian, seseorang yang duduk di sampingmu membaca buku itu dengan salah. Apakah kamu tahan untuk tidak membenarkannya? Tidak mungkin. Seandainya kamu belum membacanya, tentu persoalannya akan jadi lain. Entah orang itu mau membaca dengan benar atau tidak di hadapanmu. Semua tidak ada bedanya karena kamu tidak bisa membedakan yang salah dan yang benar. Demikianlah, menanggung sesuatu yang mustahil adalah sebuah mujahadat yang sangat berat. Para nabi dan wali tidak pernah melewatkan dirinya dari mujahadat. Mujahadat mereka yang pertama adalah memerangi hawa nafsu dan meninggalkan kesenangan serta syahwat duniawi. Inilah jihad yang terbesar, jihad al-akbar. Ketika mereka telah sempurna dan sampai pada tingkat ketenangan yang meneduhkan, tersingkaplah mana yang salah dan mana yang benar di hadapan mereka. Mereka juga tahu siapa yang berbuat salah dan siapa yang berbuat benar. Mereka terus bermujahadah. Segala perbuatan makhluk yang menurut mereka salah, mereka akan melihat itu dan menanggungnya. Sebab jika mereka melakukan hal yang sebaliknya, yaitu membeberkan dan menjelaskan kesalahan manusia, maka tidak seorang pun akan berdiri di hadapannya dan menghaturkan salam kepadanya. Tapi Allah menganugerahkan kepada mereka kemampuan yang besar dan kesabaran luas untuk menanggung kesalahan umatnya. Dari ratusan kesalahan tersebut, hanya satu saja yang mereka sebutkan dan selebihnya mereka sembunyikan agar tidak memberatkan manusia. Bahkan pada awalnya, mereka memujinya dengan berkata, "Kesalahanmu adalah perbuatan yang benar." Lalu mereka menangkisnya dari berbagai kesalahan itu secara perlahan-lahan dan satu persatu. Sebagaimana seorang guru yang mengajari seorang anak menulis, ketika si anak sudah menyelesaikan satu baris, ia menulis satu baris lagi dan menunjukkan hasilnya kepada gurunya. Di matanya, semua tulisan anak itu salah dan jelek. Namun dengan bahasa yang ramah dan menyenangkan hati sang anak, ia berkata, "Bagus sekali, tulisanmu sangat luar biasa. Selamat, selamat. Tapi kenapa kamu tidak menulis huruf ini dengan baik? Ini seharusnya ditulis begini, dan huruf ini seharusnya juga begini." Sang guru menjelaskan huruf-huruf yang salah dan mengajarinya bagaimana seharusnya ia menulis. Selebihnya, sang guru memuji anak itu sehingga hati si anak tidak menjauh darinya dan jiwa anak yang lemah menjadi kuat dengan perbuatan baik sang guru. Secara bertahap, mereka terus diajari dengan cara tersebut.
Kita berharap semoga Allah menganugerahkan kemudahan pada sang Amir untuk meraih cita-citanya dan semua rencana hatinya. Semoga ia mendapatkan anugerah yang baik, yang tak pernah terbersit dalam benaknya dan tidak diketahuinya, sehingga jiwa sang raja bisa condong kepadanya. Kami berharap itu menjadi nyata, karena di saat dia melihat anugerah dan mampu menggapainya, ia akan memandang malu pada segala cita-cita dan kesenangan sebelumnya. Sebagaimana pemberian ini, langkah dan nikmat ini bisa menenteramkan jiwaku. Lantas bagaimana mungkin aku mengharapkan segala kesenangan itu? Demikianlah, semoga raja akan merasa malu. Itulah yang disebut dengan berkah. Sesuatu yang tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia dan terlintas dalam benaknya. Karena setiap apa yang berkelebat dalam benak manusia hanya mengikuti kadar semangat dan kemampuannya saja. Sementara berkah dari Allah mengikuti kadar kemampuannya. Oleh sebab itu, berkah adalah hak prerogatif Allah, bukan milik dugaan dan cita-cita manusia, sebagaimana dilansir dalam sebuah hadis qudsi. Bagi hamba-hambaku yang saleh, telah aku sediakan kenikmatan surga yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terlintas di hati manusia. Rumi berkata, pemberian yang kamu harapkan dariku masih bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan digambarkan dalam hati. Tapi anugerah Allah telah melampaui semua batasan itu. Pasal 32. Sang Guru Keyakinan. Keyakinan adalah guru yang sempurna. Sementara prasangka yang baik dan benar adalah murid-muridnya yang disesuaikan dengan peringkat mereka yang bermacam-macam. Prasangka, prasangka yang kuat, prasangka yang lebih kuat, dan seterusnya. Ketika prasangka bertambah kuat, maka ia semakin dekat dengan keyakinan dan menjauh dari pengingkaran. Jika iman Abu Bakar ditimbang, setiap prasangka yang benar meminum air susu dari dada keyakinan, kemudian tumbuh besar. Prasangka yang meminum susu dan kemudian tumbuh besar itu menunjukkan bahwa prasangka bisa tumbuh karena ilmu dan amal. Hingga akhirnya setiap prasangka akan menjadi keyakinan dan tidak tersisa lagi kepingan-kepingan prasangka. Sang guru dan murid-murid mereka di dunia ini adalah aksiden dari guru keyakinan. Keberadaan para murid itu adalah bukti bahwa meski bentuk ajaran selalu berubah dari waktu ke waktu dan generasi ke generasi, guru keyakinan beserta keturunannya, prasangka-prasangka yang benar adalah tetap abadi dan tidak pernah berubah oleh berlalunya musim dan waktu. Sementara itu, prasangka-prasangka yang keliru dan menyesatkan adalah murid-murid buangan dari guru keyakinan. Setiap hari mereka menjauh darinya dan bobotnya pun menurun dalam pandangan sang guru, sementara pengetahuannya terus bertambah dan semakin berlipat-lipat. Dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Para majikan memakan kurma basah, sementara para hamba sahaya hanya memakan duri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka tidak memerhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah 17. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran Surat Maryam ayat 60. Maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Setiap pengalaman yang merusak prasangka yang dicapai oleh orang-orang semacam itu, kelak akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk memperbaiki prasangkanya itu. Hal ini ibarat seorang pencuri ulung yang bertaubat kemudian menjadi seorang polisi.
Saat itu, setiap trik pencurian yang biasa ia praktikkan akan menjadi kekuatan baginya untuk berbuat baik dan menegakkan keadilan. Tentu saja, polisi itu lebih baik ketimbang polisi lainnya yang belum pernah mencuri. Sebab, seorang polisi yang pernah mencuri mengetahui cara dan pola yang biasa digunakan oleh para pencuri. Kondisi para pencuri tidak tabu lagi bagi polisi yang satu ini. Seandainya orang seperti polisi ini menjadi seorang guru, tentu ia akan menjadi guru yang sempurna, penjaga alam, dan penuntun zaman.